Tergantung sapi, Pak. Oh gitu. Dalam artian pertama tergantung dari postur sapi, melihat dari posisi perut, kan kadang ada yang perut seperti kuda istilahnya nggak ada perutnya, sama yang perut kayak kerbau kayak gajah itu beda, Pak. Kalau yang kayak gini gimana, Pak? Langsung itu mau ke dokter. Nah, Kutilang darah, Pak. untuk pengaruh dari persentase itu karkas itu pengaruh dari pakan juga, Pak. Itu pasti beda antara misalkan pakan yang alami, yang manual, yang nggak ada makan tambahan konsentrat, dedek, misalkan pokoknya ada full misalkan jerami doang apa misalkan rumput, pasti tingkat karkasnya pasti rendah, yang saya tahu, Pak ya. Iya. Gitu. Nah untuk yang saya sekarang diuji coba pakan fermentasi rata-rata 50 sampai 52%, Pak. Alhamdulillah. Tapi misalkan tidak menjamin 100% di atas 52, kadang-kadang ya ada tuh yang tadi yang dugul ganda tanduknya Pak, berusnya kan kayak gajah, itu pasti misalkan bobot 7 kintal, kemungkinan bisa di angka 49, bisa pas cuma 50%. Tapi walaupun misalkan sapi, kalau sapinya perutnya kecil seperti kuda lah, kalau itu bisa di atas 52%. Tapi misalkan kalau yang pakan alami, waktu tahun 2008, waktu pertama saya belajar sapi, rata-rata di kisaran 45-46%, Pak. Itu full, tidak ada pakan tambahan dedek, tidak ada pakan tambahan konsentrat, itu cuma 45-46. Itu untuk penggemukan kalau nggak salah dulu tuh 9 bulan, Pak. Tapi kalau misalkan yang kayak petani daerah Palasari, Sumedang Selatan, itu dia pun walaupun alami, Pak, itu bisa 50%, 51%. Cuman emang ternaknya dia rata-rata, saya tanya tuh kisaran paling cepat 18 bulan, Pak. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun. Itu istilahnya dagingnya sapinya udah kencang. Walaupun dia biaya pakan murah, dia istilah cuman ngarit, biaya murah, cuman proses waktunya lama. Gitu. Kalau misalkan ada makanan tambahan, mau dedek, mau gaplek, mau ampas tahu, mau konsentrat pabrik, misalkan ditambah lagi hijauannya fermentasi, waktu yang panjang bisa kita pangkas gitu. Harga konsentrat berapa tuh, Pak? Harga konsentrat 2.650, Pak, per kilo. Nah, itu yang BC 131. Kalau nggak salah yang 132 tuh kalau nggak salah 2.800. Itu ada BC 131 itu yang kadar proteinnya kalau nggak salah 14%. BC 132 yang paling mahal tuh yang konsentrat untuk sapi perah, Pak, yang BC 133. Tapi seandainya nanti di daerah bapak-bapak banyak konsentrat limbah pertanian seperti dedek, kita bisa dimanfaatin, Pak, gitu. Misalkan banyak singkong dibikin gaplek. Jadi tidak usah pakai konsentrat yang itu ya. Kita nyediain yang tersedia di wilayah Pak Warek siap mengemas ramu. Iya, nanti menunya. Udah campur jagung. Beling. Seperti kalau misalnya kita akan bikin konsentrat dari gaplek gitu ya. Kan kalau misalnya kotoran ternaknya kita masukkan ke lahan kering, itu kan jadi gembur. Yang tadinya singkongnya misal satu pohon itu 10 kilo, mungkin bisa juga 20 kilo. Semakin gembur semakin bagus. Jadi jangan dari luar, bahan-bahan dasarnya dari dalam semua. Kita pasti bisa harus. Kan bisa, kalau konsentrat bisa dedak, bisa gaplek, bisa jagung gitu. Berarti pemanfaatan lahan di sana harus maksimal ya. Kari segin gimana menerapkan konsepnya Pak Kembar, gelem sabar dulu. Iya, yang paling kuncinya emang kuncinya gelem sabar itu. Sabar ya, pasti sabar itu. Sabar cuman percuma kalau cuman diem. Sabar terus berusaha.
cari Sabar itu, inovasi. sabar itu bukan berarti diam, ikhtiar adalah kewajiban. Iya. Yang berpikir, yang diam tapi berpikir. Kurang ngomong, ada sing kita sih masalah itu. Yang penting yang datang ke sini ada yang sabar gitu aja. Berarti kalau ada yang sabar ada yang praktek, kan ada yang berhasil gitu. Amin. Tapi gini, sabar juga. Pasti ada batasnya ya. Iya benar Nah, Pak. Tapi gini. Bukan sabar Pak kalau ada batasnya. Umar. Habisnya nanggung. Tapi dulu pernah saya sembuhkan nggak? KKP gitu. Kapan nerima nggak? Ya itu Hah? Sapi lumpuh nerima nggak? Pak Kembar, Gimana? ada proyek. Pada waktu Sapi lumpuh nerima nggak? Sapi lumpuh. Iya. Kalau sapi lumpuh, itu lumpuhnya apa karena patah, apa karena Kurang makan. Kurang makan. anu malnutrisi kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya itu untuk apa enggak kayak yang kemarin Pak itu kan kena demam. Kalau kena kembung, misalkan kalau kita apa terlambat misalkan pengobatan itu bisa lumpuh, itu bisa. Kadang lumpuh dari misalkan luka, ada yang luka misalkan dari bisu, dulu pernah ngalamin juga itu pas di lututnya Pak Dokter itu sampai apa sampai nanah itu bisa lumpuh juga. Intinya untuk menangani sapi lumpuh, setiap pengobatan pasti dari misalkan ada mangsi dari dinas peternakan bisa pakai pengobatan tradisional juga bisa, tapi kuncinya ya tetap satu, kesabaran. Itu nggak cukup 1 bulan kalau yang ngobatin sapi lumpuh tuh Pak. Iya lama. Ya. Apalagi kebanyakan misalkan apa yang saya tahu tuh kalau misalkan ada petani apa sapi yang kena serangan kembung terus lumpuh, kadang-kadang sapi itu dibiarin Pak, kalau kadang misalkan di kandangnya plesterin. Kalau saya kan langsung di karantina Pak Dokter, di kayak kemarin kita dibawa itu kandangnya khusus nggak dicampur, jadi bawahnya tuh empuk pakai serbuk gergaji, dia misalkan dia pas berdiri cuma sebentar dia apa ini juga nggak jatuh juga aman itu. Kalau misalkan di plesteran dia pasti tambah luka gitu. Kayak yang proses kena serangan kembung aja kan kebanyakan kan misalkan sapi kembung nih nggak mau makan, kadang-kadang kesalahan dari petani, wah nggak mau makan dibiarin. Seharusnya walaupun dia apa setelah kalau koordinasi sama dinas peternakan pasti dikasih tahu triknya gimana biar sapi itu bisa bolang-balik Pak, misalkan jangan sampai sebelah aja ya. Rata-rata pasti itu luka Pak yang Bisa Jadi uang kan bakal dirawat sesuai, dibolak-balik, lupa. Tapi juga sama. pendapat itu. Berarti orang kalau ada sapi lumpuh kita harus sabar. Orang yang bolak-balik miliki kudu diusir. Karena satu, ya intinya sih mau nutrisi mau apa, dah jelas kurang makan lah sapi itu Pak. Gitu. Tapi untuk bahan pakan jerami kan banyak Pak. buang malahan mau dibakari Pak kan. Jelas musiman kan kalau yang namanya limbah pertanian kan makan. Memang yang lain kan masih ada. Cuman kita aja kan pemanfaatannya kan belum tahu caranya. Malah gerakan Idealnya kan kalau di sana kalau emang lagi berlimpah pertanian kita kan bisa digudangkan. Iya. Iya. Tadi yang kering semakin bagus ya. Semakin Bagus, bagus Pak. sebetulnya Pak. Iya. Tingkat wanginya aja beda Pak. Kering. Kontribusi untuk kooperasinya kan Pak. Ya ini kan sampai dibentuk. Lumayan. Arab mengononku siap ya. Indigo merah Pak. Cara nanamnya gimana tuh Pak? Cara nanamnya? Ada ini bijinya. Dari biji. Biji ya. Dari Bijinya di mana Pak belinya? Bijinya di mana? Kalau Di toko. Majalengka tuh di Pak Dosin tuh Pak Rahmat Pak yang di Rahmat, Umat. iya Rahmat ya. Oh Pak Rahmat yang dulu jadi itu. Yang dari, iya Ya. Rahmat itu. Rahmat apa? Kadisik, Ya kadis sebentar 2 bulan. iya iya yang benar. dosen Umat aja Pak. Iya, Iya, Pak, benar, ya. benar. Itu di Remayu, besar di Remayu. Dia kan ngajar hukum. Biji apa? Indigo Indigo Vera. Pak. Indigo Vera itu Oh, yang yang tadi digiling. Ya, tadi yang digiling. Nah itu kan sebenarnya Indigo Vera tuh kan tahun berapa itu masuk ke yang program Asma Karyawan. Konsentrat yang paling murah meriah sebenarnya Indigo Vera Pak.
kandungan proteinnya kalau nggak salah 30% Pak. Konsentrat pabrik aja masih kalah sama pohon pera gitu. Makanya kan saya coba nanam sebagai pengganti ya. Jadi intinya kan waktu Pak Gubernur Ahmad Heriawan dia bagaimana untuk peternakan ya konsentrat kualitasnya tinggi. Ini mah punten-punten mungkin rahasia dapurnya Pak Kembar sih. Jadi kayak kita kan pemikirnya antara kita hasil produksi sama cost kan perhitungannya kan dari itu ya. Jadi rata-rata itu per ekor per hari itu kebutuhan costnya itu berapa? 30.000 Pak. 1 hari. Catat itu benda apa sekretaris? 30.000. Yang harga daging berapa? Kalau justru pemikiran kita kan kalau emang di sana kita kan jelas arahnya ke pembiakan. Oh iya, breeding berarti Pak. Ya, jelas. Jadi kita kan perhitungannya. Jadi setiap tahun kita kan seolah baru kelihatan setelah lahir. Itu angkanya di 5 juta. Kalau perhitungan awal kita per ekor membutuhkan biaya 30.000 dikalikan 360 hari kalau nggak salah ya. Berarti kita kan jelas punya minyak berapa gede. Kalau cara kita tujuannya ke anak kan ya gede. Makanya itu acuannya kan harus apa, kita harus pertimbangannya situ berarti jelas kita walaupun emang secara generasi kita kan diperlukan yang namanya breeding ya Pak ya. Karena untuk perkembangan yang berikutnya kan jelas dari breeding, cuman kita kalau untuk usaha otomatis kita kan fokusnya ke pengemukan. Ada ini lagi. Jadi harus dua Pak. Ya. Ada yang usahanya di breeding, ada yang usaha di pegemukan, ada juga yang dua-duanya gitu. Justru tadinya itu Pak, emang rencana sebelum berangkat, jadi tiap-tiap ini kami kan memiliki lebih dari 1 giringan bahasa kalau kita orang di sana giringan. 1 giringan kan antara 20 sampai 30 ekor. Iya. Bibitnya. Iya kan keseluruhan tadi. Jadi saya tekankan yang sudah memiliki lebih dari 1 kandang itu untuk percontohan. Satu untuk digedok. Nah, untuk cara seperti ini yang lebih modern. Nanti ke depan ini untungan mana? Mungkin dengan secara tidak langsung kita walaupun tidak mengajak. Karena emang kebiasaan kita peternak di sana kan pengennya nyontek kayak anak sekolah SD waktu dulu. Iya. Mikir pengen niron. Nah, kalau sudah ada yang sukses itu baru yang lain wah, saya juga bisa. Tapi jelas ilmunya kan kita tahu. Karena memang tidak dari awal pengennya kita kan bareng-bareng berangkat dari permasalahan begini musibah kan maksudnya ya Pak ya. Musibah kita sapinya banyak yang kena wabah mati karena kekurangan pakan. Ngenes temen ya. Kurang pakan. Ya, kita kan masih mending terang-terangan, jangan sampai kita mengaku wah kita mau unggul ternyata kan kenyataannya seperti itu. Ini dramanya sugi, kurang pakan. Menggunakan majas tiap hari berjatuhan. Iya. Tiap hari. Tuh Pak Haji tadi ya punten saya tekankan untuk yang berangkat ke sini kasih tahu rekan-rekan kita yang tidak berangkat diarahkan nanti setelah pulang dari sini kita kan sedikit atau banyaknya ilmu kan sudah dapat. Iya, sudah ada gambaran lah minimalnya. Tinggal prakteknya sukses apa enggak tentang pakan fermentasi. Barang lu beli pada mangkat kadang-kadang susah di anu tuh. Diundang tuh. Makan sabar mau. Oh iya sabar. Nah, terutama kan jelas saya, Pak Haji Edi, mungkin Pak Haji Waryo ini yang hadir jadi untuk contoh awal. Jadi kita kan nggak usah beli sapi yang baru, nggak nama-nama modal, manfaatkan. Si kuru-kuru dipisah ya, si kuru-kuru dipisah. Nah yang terus, iya. yang akhir bakalan kan yang usianya sudah mendekati 2 tahun. Iya. Nah kita coba. masukkan di kandang. Belum masih datang. 1 bulan bisa. Ya, Pak, yang jantannya bawa ke rumah, biar seperti ini. Yang betina tetap diangon gitu aja. Gitu, Pak. Betul. Itu Pak, tadi gitu. Yang bibit tetap diangon, yang itu tarik. Gitu. Laki-laki. Yang pokoknya gaya Pak Kembar di sana. Yang lumpuh waskim tetap. Saya kembalikan lagi waktunya untuk Pak Kembar ini. Alhamdulillah kita bertemu bersama bapak-bapak dari Indramayu. Ini kan kita sharing Pak ya. Benar. Mungkin untuk
tadi yang saya Boleh, utarakan Comrade. sistem pakan, untuk sistem biaya pakan, emang untuk untuk pengembang biakan tidak ketemu. Mungkin alternatif yang paling mungkin ide saya pribadi Pak ya, saya setuju sama daripada dipangan manuk. Bapak. Ini solusi. Mungkin untuk ini sekarang kan Bapak istilahnya ketemu sama saya, kita berbagi ilmu. Mungkin langkah pertama ya untuk istilahnya Bapak kan di pengembangan biakan, mungkin setuju bener. Nanti misalkan sapi yang jantan yang udah udah minimal ya Sapen ya. ya. Lah. Kita diuji coba aja Pak Sep, misalkan jangan semua dulu lah, misalkan yang jantan misalkan taruh 4 ekor. Nanti yang betina juga misalkan yang produktif kita coba kasih pakan fermentasi, nanti misalkan pas untuk apa? Sistem di IB apa alami di sana. Nanti misalkan untuk yang jantan kita digemukkan misalkan dengan mungkin Bapak mau misalkan mengikuti seperti apa pakan di saya, silakan. Misalkan nanti misalkan nyoba nggak pakai pakan tambahan cuman fermentasi doang, silakan. Nanti perbandingannya mana yang lebih cepat, terus biaya yang untung berapa. Terus nanti mungkin untuk saya udah uji coba tahun kemarin Pak Umar ya, untuk sapi betina yang apir yang nggak bisa bunting, yang apa ya, yang majir kalau majir itu kenaikannya kalau nggak salah tahun kemarin 0,6 ya Pak Umar ya. Tapi yang sebelah sini kan kita uji coba itu cepat juga. Itu sapi jenisnya simental, waktu itu sapi kurusan juga. Nah mungkin nanti bapak-bapak di sana juga ada misalkan sapi betina yang udah tua, yang benar-benar kurus, yang misalkan tinggal tulangnya doang, misalkan di full digedok, istilahnya dipisah. Kita full misalkan pakan fermentasi, kasih pakan tambahan, misalkan oke lah, misalkan nggak ada hampas tahu kita kasih dedak aja. Sama misalkan fermentasi ini kita misalkan yang sapi betina benar-benar udah tua, akhir kita full untuk penggemukan. Misalkan kalau udah nggak layak bisa bunting lagi tuh pakan kadang ada yang betina. Ada. Jadi kita uji cobanya misalkan 3 lokasi, dalam artian 3 kandang untuk penggemukan jantan, untuk breeding juga, nanti untuk tingkat keberhasilan bisa buntingnya gimana. Otomatis kalau digedok kan nanti kan di IB Pak. Iya. Nggak kawin alami gitu. Sama yang penggemukan yang sapi-sapi yang akhir itu. Mungkin untuk misalkan kalau ilmu yang kita dapat sekarang misalkan langsung disebar luasan, mungkin kadang ada si peternak yang nggak senang, dalam arti wah repot ada. Tapi benar kata Bapak tadi, misalkan kalau udah ada contoh, misalkan untuk penggemukan jantan ternyata untuk kos misalkan minimalisir, untuk masa panen bisa diperpendek, rata-rata kalau udah berhasil si petani yang lain pasti tertarik gitu. Mungkin langkah pertama misalkan uji coba aja dulu, misalkan berapa ekor gitu. Tetap bener konsep yang Bapak tadi, misalkan yang lainnya tetap dilepas, diangon, jadi kan otomatis untuk kos kan lebih murah gitu. Yang penting kalau yang saya tahu untuk sapi yang sapi dilepas, diangon, kelemahan kunci paling utamanya itu waktu saya ngikuti pelatihan sama di Ciaka sama dari Unpad itu kebanyakan kenanya cacing hati Pak. Soalnya rata-rata yang diangon tuh kan dilepasnya kan kadang kan masih pagi, pasti terus cacing naik ke atas, sapi datang kemakan. Itu yang paling susah tuh, yang bikin susah gemuk tuh cacing hati. Saya pribadi aja kalau udah sapi kena cacing hati itu untuk biaya pengobatan aja itu udah di atas 1,5 juta Pak untuk obat-obatannya itu. Itu kadang juga masih 50-50 Pak dokter untuk pengobatan cacing hati itu. Beda sama cacing-cacing saluran pencernaan, kita kasih obat cacing yang dari Holland, itu yang impor, misalkan dikasih obat cacing dari Holland 3 hari aja sudah normal. Kadang kita pakai obat tradisional, pakai temu ireng aja, kalau cacing biasa udah bisa hilang gitu. Kalau cacing hati ya lumayan rumit lah gitu. Kalau sakit hati kalau sakit hati kawin lagi pada Sapinya cacing hati, majikannya sakit hati Wah. kawin lagi. Tapi emang sekarang tadi udah ada solusinya, walaupun sakit hati ada obatnya.
Tisu wangi. Aja putus asa, kawin maning. Sabar. Sabar itu kan sebetulnya singkat ya, padat. Tapi menjalankan setengah modar. Sabar ya, Pak. Sabar itu sakit, sabar itu menyakitkan, tapi sabar tidak pernah merasakan sakit. Sobur sungguhnya. Yang kemarin yang Pak Wartono udah dipraktekkan belum, Pak? Belum. Wartono. Iya. Majasari. Majasari terbaik kok. Waduh bagus. Terbaik mah bagus. Karena ada bakun dan bakal maghrib karena apa karena jam ditutup petipi kan bocah ke ngaji kan. Oh iya. Kita mata pernah guru di mana? Udah boleh ya. Iya, bukan ini bonita kita ada di bocah ke. Tidak boleh ngaji. Di kono. Ya, sekretaris aktif kan itu kan Wartono kan. Yang mana kubu terbaik sejauh barat dia kita. Nasional. Nasional. Ngalahkan Bali. Pernah. Aku tuh udah kumplit berarti. Pernah. Itu tadinya guru, Pak. Guru jadi guru. SPD. Jelas masalah implementasi gitu kan. Jelas. Ini ahlinya masih di samping. Ya, dia mampu sama ngaji. Berarti kan ada Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana ini dalam acara apa ini kita sekarang berada di sini ini Bapak Ketua. Untuk kegiatan hari ini menurut saya untuk pembelajaran pakan ini sungguh sangat luar biasa. Kita belum tahu ilmu-ilmu.